Ya, betul. LDR Rumah Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Purata Ayun. Jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang pernikahan beda agama. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pengertian dari pernikahan itu sendiri. Jadi, dari segi bahasa, nikah berasal dari kata nakaha yankihu nikhan, yang artinya kawin. Sedangkan menurut istilah, nikah merupakan suatu ikatan suami istri yang sah dan menimbulkan suatu hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri. Menikah bukan hanya menikahkan antara kedua mempelai, namun juga menikahkan pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga suami atau pihak laki-laki, yang dimana di antara keduanya ini harus ada saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling memuliakan. Di dalam suatu pernikahan itu pasti diawali dengan suatu akad, di mana akad atau ijab kabul ini merupakan penyerahan dari keluarga pihak perempuan, khususnya bagi seorang ayah kepada pihak laki-laki. Setelah adanya kata sah dalam suatu ijab kabul, maka sepenuhnya tanggung jawab keluarga pihak perempuan, utamanya saya ini berpindah tangan kepada laki-laki yang menikahi anaknya, atau disebut dengan suaminya. Nah, setelah adanya suatu akad, di sini muncullah hak serta kewajiban di antara suami dan istri tersebut. Hak dan kewajiban di antara suami dan istri tersebut ini bisa terlaksana atau terwujud apabila di antara mereka berdua itu ada komitmen yang baik. Nah, terus apa sih konsep pernikahan dalam Islam? Jadi, konsep pernikahan dalam Islam yang biasa kita ucapkan loh saat teman kita atau sanak kerabat kita ada yang melangsungkan pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam keluarga, sakinah harus disertai dengan mawaddah dan juga rahmah, di mana mawaddah diartikan dengan cinta dan harapan, sedangkan rahmah diartikan dengan sayang, atau biasa disebut dengan mahabbah yang artinya cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Sebisa mungkin harus ditumbuhkan rasa cinta yang membara agar tercipta keluarga yang harmonis. Dalam keluarga yang harmonis itu pasti ada rasa saling menghargai, saling memiliki, saling melindungi, dan juga adanya rela berkorban di antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam ikatan pernikahan itu tidak hanya mempelai perempuan dan mempelai laki-laki yang dinikahkan, namun juga keluarga di antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, di mana di antara kedua keluarga tersebut merupakan suatu komponen yang akan menjadikan keluarga itu sebagai keluarga yang harmonis. Di dalam keluarga yang harmonis itu biasanya saling berbagi dalam suka maupun duka. Suatu hal yang mereka lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasul, yaitu sebagai ibadah. Maka insya Allah akan mengalir pahala-pahala bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan jadikanlah di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, sesuai dengan ayat ini, harus digarisbawahi ya, bahwasannya di sini diperintahkan untuk menjaga atau menumbuhkan rasa kasih sayang, khususnya di antara pihak laki-laki dan perempuan atau suami istri tersebut. Oke, lanjut ke konsep perkawinan beda agama dalam undang-undang dan juga realitanya. Yang pertama yaitu tentang legalitas perkawinan beda agama menurut hukum positif. Secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang konspirasi hukum Islam.
Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Senada diterangkan dalam beberapa pasal dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang konspirasi hukum Islam, yaitu yang pertama, pasal 4, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Selanjutnya pasal 40, yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu salah satunya seorang wanita yang tidak beragama Islam. Selanjutnya yaitu tentang pasal 44 yang berbunyi seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dan dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut, bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia itu harus dilaksanakan dengan satu jalur agama. Tidak boleh dilakukan perkawinan di masing-masing agama, dan jika terjadi, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Selanjutnya yang kedua, yaitu legalitas perkawinan beda agama pada lembaga pencatatan perkawinan di Indonesia. Di Indonesia terdapat dua lembaga yang mencatat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama atau KUA terhadap masyarakat beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil terhadap masyarakat non-Islam. Sebenarnya, salah satu pihak mempelai ini dapat melakukan perpindahan agama sementara. Namun ini bisa jadi penyelundupan hukum karena yang terjadi adalah hanya mensiasati cara hukum. Ini tidak boleh ya. Selanjutnya yaitu tentang fenomena pernikahan beda agama di Indonesia. Meski pernikahan beda agama atau antar agama di Indonesia itu banyak, namun hingga kini belum mendapatkan tempat yang layak bagi di kalangan masyarakat agama maupun pemerintah, karena terlarang dan juga bertentangan dengan agama dan juga perundang-undangan. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu masyarakat tahu bahwa agama yang dianutnya melarang pernikahan beda agama. Yang kedua yaitu masyarakat atau dari kalangan pemuka agama itu berpegang kuat terhadap teks-teks kitab yang melarang pernikahan beda agama. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu karena faktor pernikahan beda agama itu rawan terhadap permasalahan rumah tangga. Dan faktor yang keempat yaitu pandangan masyarakat dan para agamawan tersebut semakin kuat dengan didukungnya oleh negara melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan konsultasi hukum Islam yang disahkan dengan Ekspres Nomor 1 Tahun 1991. Dengan ini, negara sama sekali tidak mengakomodir adanya pernikahan beda agama di Indonesia, terutama bagi Muslim dan non-Muslim. Hal ini juga diperkuat pula dengan Fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 dan 2004 yang mengharamkan pernikahan beda agama baik laki-laki yang muslim maupun perempuan yang non-muslim. Baik, materi selanjutnya mengenai konsep perkawinan beda agama dalam fikih dan fatwa yang ada. Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama, sehingga menyebabkan tersangkutnya dua peraturan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Dalam materi ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu perkawinan beda agama dalam fikih, kedua perkawinan beda agama dalam fatwa MUI, ketiga perkawinan beda agama menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan yang keempat perkawinan beda agama menurut Basrul Masail Nadatul Ulama. Yang pertama yakni perkawinan beda agama dalam fikih. Pembahasan hukum Islam khususnya dalam literatur fikih, perkawinan berbeda agama dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Pertama, perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik. Para ulama sepakat seorang pria muslim diharamkan menikahi dengan seorang wanita musyrik. Pendapat ini didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, "Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya membuat yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan seorang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman
lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan juga ampunan. Dari ayat tadi dapat disimpulkan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik. Begitu pula sebaliknya, tidak diperbolehkan bagi wanita muslim menikah dengan pria musyrik dan mempertahankan perkawinannya, tidak boleh. Lalu yang kedua yaitu perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab. Di dalam literatur fikih didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut. Itu merujuk pada Quran Surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan ahli kitab yaitu halal bagimu. Dan makanan muhal bagi mereka dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin, mereka itu menikahinya tidak dengan berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhir dia termasuk orang-orang yang merugi. Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini merujuk halnya menikahi para wanita ahli kitab sebelum kamu, yaitu wanita Yahudi atau Nasrani. Nah, Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa mereka ahli kitab di sini yaitu mereka yang tinggal di kawasan muslim, bukan mereka yang tinggal di kawasan non-muslim. Tapi ahlul kitab saat ini sudah tidak ada ya. Kemudian yang ketiga yakni perkawinan antara seorang muslim dengan pria non-muslim atau kafir. Para ahli hukum Islam melarang perkawinan tersebut. Ini sama halnya menikah dengan pria ahli kitab, itu Yahudi dan Kristen, ataupun pemeluk agama lain yang punya kitab suci seperti Hindu dan juga Buddha, dan juga pemeluk agama lain yang tidak memiliki kitab suci. Maksud dari lafaz musyrik pada ayat dan janganlah kamu menikahi laki-laki musyrik sebelum mereka beriman adalah semua orang kafir, yaitu Majusi, Yahudi, Nasrani, juga orang-orang mutlak murtad dari Islam. Nah, semua yang tadi disebutkan tadi itu haram bagi mereka wanita-wanita muslimah. Mengapa dikatakan bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, sedangkan sebaliknya tidak boleh? Hal ini didasarkan bahwa seorang suami mempunyai kekuasaan atas istri. Ada kemungkinan sang suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada Yahudi atau Nasrani. Pada umumnya anak akan mengikuti agama ayahnya. Jika ayahnya Yahudi atau Nasrani, mereka akan mengikutinya. Seorang muslim tidak akan menyakiti istrinya yang seorang Yahudi atau Nasrani dengan alasan keimanan mereka yang berbeda. Namun berbeda jika suami yang tidak mempercayai Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW dengan tiada keimanan terhadap Islam akan menyebabkan menyakiti wanita muslimah dan meremehkan agamanya. Lalu pembahasan yang kedua yaitu perkawinan beda agama dalam fatwa MUI dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang ke-7 pada tahun 2005 di Jakarta. MUI mengeluarkan 11 fatwa MUI yang salah satunya adalah fatwa tentang pernikahan beda agama. Dalam musyawarah Nasional MUI ke-7 pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir tahun 1426 Hijriah atau tanggal 26-29 Juli 2005 Masehi, setelah menimbang 4 hal, yakni pertama, bahwa belakangan ini dilansir banyak terjadi pernikahan beda agama. Kedua, bahwa belakangan pernikahan beda agama ini bukan hanya mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan pemikiran beda pernikahan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan juga kemaslahatan. Keempat, bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan rumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama untuk dijadikan pedoman. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, maka MUI menetapkan kekuatan ambil pernikahan beda agama yang berbunyi 1. Pernikahan beda agama adalah haram dan juga tidak sah. 2. Pernikahan laki-laki muslim dan wanita ahli kitab menurut qaul muktamar adalah haram dan juga tidak sah. Dalam hal ini, fatwa yang kedua ini yang sungguhnya banyak dipersoalkan, karena dalam Al-Quran dan hadis maupun literatur fikih, pernikahan beda ini secara mendetail sebenarnya sudah dijelaskan dan dibahas oleh jumhur ulama, yaitu membolehkannya. Tapi ahlul kitab saat ini memang sudah tidak ada.
Selanjutnya yaitu tentang perkawinan beda agama menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, Muktamar Majelis Tarjih dan Tajrid PP Muhammadiyah ke-22 pada tanggal 12-16 Februari 1989 di Malang, Jawa Timur, menetapkan beberapa keputusan antara lain tentang tuntutan keluarga dan nikah antaragama. Menurut keputusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, menikah antar agama hukumnya adalah haram. Maka pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab atau wanita musyrik dan perkawinan wanita muslim dengan pria ahli kitab atau pria musyrik dan kafir adalah haram hukumnya. Dan dalam menetapkan keputusan tersebut, Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan landasan hukum yang hampir sama dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yaitu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga fikih. Untuk selanjutnya yaitu perkawinan beda agama menurut Bahsul Masaid Nahdlatul Ulama. Dalam fatwanya yang sangat jelas dan tegas, itu fatwa yang dikeluarkan oleh NU ini memiliki sejumlah latar belakang lahirnya fatwa yang didasari dari keresahan masyarakat yang belum atau bahkan tidak mengetahui hukum dari perkawinan beda agama tersebut. Untuk itulah NU mengambil peran dalam memecahkan persoalan yang terjadi akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus-menerus tanpa mengenal batas dengan membentuk Lajnah Bahsul Masail. Menurut NU, istilah ahli kitab dalam Islam adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka yang percaya kepada kitabullah, yaitu Taurat dan Injil yang masing-masing diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Menikah dengan wanita ahli kitab memang diperbolehkan dalam Islam berdasarkan petunjuk Al-Quran. Dalam kasus ini, NU telah berfatwa dalam Bahrul Masail yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama dilarang atau tidak sah disebabkan perkawinan beda agama tersebut akan berdampak buruk dalam membina rumah tangga. Ditakutkan di kemudian hari dapat memberikan kemudaratan yang banyak dibandingkan kemaslahatannya, yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan dilangsungkannya pernikahan. Perkawinan dengan non-muslim di zaman sekarang tentu berbeda dengan zaman Nabi, karena seorang ahli kitab di zaman sekarang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, analisis hasil pemaparan data pada artikel tersebut yaitu yang pertama, pernikahan saat ini mengalami perkembangan yang signifikan, baik perkembangan yang normal maupun tidak normal. Perkembangan yang normal adalah seperti pernikahan yang dilakukan secara massal yang dilakukan oleh lembaga tertentu. Yang tidak normal adalah semakin maraknya perkembangan beda agama, seperti muslim dengan non-muslim. Namun negara tidak mencantumkan larangan pernikahan beda agama, karena pernikahan itu adalah hak asasi manusia, yang setiap orang bebas memilih pilihannya untuk dirinya sendiri. Karena apabila terjadi larangan dalam pernikahan beda agama, maka termasuk melanggar hak asasi manusia. Yang kedua adalah bila negara melegalkan pernikahan beda agama, maka untuk agama Islam sebaliknya. Beberapa dalil di atas dan fatwa-fatwa bisa kita lihat ya, bahwa agama Islam ini tidak sama sekali membuka celah sedikit pun untuk pernikahan beda agama. Artinya, agama Islam secara 100% melarang atau mengilegalkan pernikahan beda agama. Hal ini dikarenakan yang pertama adalah menghindari adanya pencampuran akidah. Sangat dimungkinkan seorang yang pernah mengalami pernikahan antar agama ini rentan akan akidahnya. Bisa jadi murtad, bisa jadi mencampurkan kegiatan ibadahnya dengan lain-lain. Oleh karena itu, kesimpulannya dari analisis di atas yaitu agama Islam tidak membuka celah sama sekali untuk seorang muslim maupun non-muslim perempuan, baik muslim laki-laki, untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan beda agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi.